Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Prayuda Gemis Putra. Nomor induk mahasiswa 0493298115. Mahasiswa program studi S1 Sistem Informasi UT UPBJJ Bandar Lampung. Saya di sini ingin mengerjakan tugas 3 praktikum video mata kuliah MSIM 4204 jaringan komputer, yang mana video pengerjaannya saya sertakan berikut. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal pertama, yang mana pada soal ini kita diperintahkan untuk membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Yang pertama kita buka aplikasi Cisco Packet Tracker. Di sini kita buat file terlebih dahulu lah ya. Kita buat tugas 3. Baik, di sini saya sudah membuat file. Langkah pertama kita membuka Cisco Packet Tracker, sudah. Lalu kemudian kita membuat file tugas, sudah. Kemudian kita siapkan 4 device komputer dan 1 buah switchnya. Sini kita siapkan buah komputernya. Ya. Komputer 1, komputer 2, komputer 3, dan komputer 4. Dan kita memerlukan 1 buah switch. Kita cari ini, kita tarik. Baik, selanjutnya setelah didapati 4 komputer dan 1 buah switch, kita menyusun perangkat-perangkat tersebut untuk membentuk suatu jaringan sederhana. Sini sudah saya susun ya, kiranya mungkin sudah cukup. Selanjutnya hubungkan perangkat menggunakan copper straight through. Untuk skema urutannya, untuk skema urutan hubungan perangkatnya itu kita klik switch, kita kita siapkan kabelnya terlebih dahulu. Kita cari di sini copper straight through. Ya sudah, kita klik ke switch. Kita masukkan ke fast internet 01 untuk hubungan ke komputer 1 ke fast internet. Lakukan pada semua komputer, device komputer. Langkahnya sama. Komputer 2 fast internet, pada komputer ketiga fast internet, dan terakhir komputer keempat switch fast internet 4 dan komputer 4 fast internet. Setelah terhubung, kita selanjutnya melakukan konfigurasi IP address pada masing-masing PC atau komputer, yang mana di sini kita klik PC 1, selanjutnya kita ke desktop, selanjutnya kita ke IP configuration. Kita ke PC 1, kita ke bagian desktop, selanjutnya kita ke IP configuration. Nah, di IP configuration ini kita harus memasukkan IP address untuk melakukan konfigurasi untuk komputer-komputer yang lainnya dengan kita masukkan IP address yang sudah kita siapkan ini. Baik, kita sini tadi ya, 192.168.1. karena ini komputer 1 ingin kita gabungkan ke komputer 2, jadi kita ketik di sini titik 2. Di sini kita klik enter, langsung tertera submesh-nya 225.225.225.0.
seperti yang sudah kita siapkan. Langsung close saja. Nah, di sini selanjutnya kita lakukan langkah tersebut berulang pada semua PC atau semua komputer. Kita lakukan hal yang sama. PC kedua, desktop, IP configuration, masukkan IP-nya 192.168.1. Karena kita menghubungkan ketiga komputer ketiga, jadi kita masukkan .3. Submesh-nya otomatis masuk, kita close. Selanjutnya keempat sama juga, kita lakukan masukkan IP 192.168.1.1.4 karena ini komputer keempat. Kita enter, masuk 225.225.0, jadi kita close. Setelah melakukan konfigurasi pada semua komputer, kita bisa melakukan uji connect antar PC dengan melakukan perintah ping. Yang mana di sini kita bisa buka PC 1, kita maju ke command prompt untuk melakukan tes ping apakah komputer tersebut sudah terhubung dengan komputer-komputer lain. Di sini dengan perintah ping 192.168.1. PC berapa yang ingin kita tes. Baik, kita langsung tes saja. Kita buka PC 1. Kita buka ke command prompt. Nah, di sini kita melakukan tes ping untuk mengecek apakah jaringannya sudah terhubung atau belum. Ping 1.92.168.1. Karena kita mau ngetes ke PC kedua, kita masukkan yang dulu ya. 2, kita enter. Nah, di sini sudah ada keterangan reply from 192.1.2.2 batch 32 teams TTL. Ini yang berarti sudah berhasil antara komputer 1 dan komputer 2. Kita bisa lakukan ke semua komputer untuk memastikan apakah sudah berhasil atau belum. Baik, kita selanjutnya kita lakukan ke komputer 3 dan 4 ya. 192.168.1.3 sudah berhasil ya untuk komputer ketiga, dan komputer 4 92.168.1.4, dan di komputer 4 pun sudah berhasil atau sudah terhubung. Nah, di sini pastikan ada balasan seperti reply from 192.168.1.2 itu yang artinya tadi program kita sudah berhasil, pengetesan kita sudah berhasil, dan tugas pertama sudah selesai dikerjakan. Selanjutnya untuk tugas nomor 2 yaitu membuat satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Yang pertama kita buka lagi susunan yang sudah kita kerjakan di soal nomor 1 tadi, yaitu selanjutnya kita menambahkan server HTTP pada struktur jaringan komputer ini, pada susunan ini. Ya, kita cari sini server ya, kita tampilkan. Baik, di sini sudah ada servernya. Untuk selanjutnya pilih server, hubungkan ke switch menggunakan copper straight through. Selanjutnya kita hubungkan dengan copper straight through itu ke fast internet, ke switch kita di sini ke fast internet 5 ya, sini. Selanjutnya setelah terhubung kita konfigurasikan IP address untuk servernya. Kita konfigurasikan. Di sini saya sudah menyiapkan tata caranya, yaitu dengan klik server ke desktop,
Selanjutnya ke IP configuration dan masukkan IP address yang sudah kita siapkan ini. Misalnya ke server, kita ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya 91.68.1.100. Di sini otomatis untuk subnet mesh-nya langsung masuk dan kita langsung saja. Nah, di sini sudah terhubung ya. Setelah menghubungkan IP address, masukkan IP address, kita selanjutnya melakukan aktivasi untuk HTTP service-nya. Yang mana di sini kita ke server, terus ke service, selanjutnya ke HTTP dan kita hidupkan untuk HTTP-nya. Kita ke server. Di sini kita ke ke service. Ini di sini HTTP sudah on ya, HTTP maupun HTTP-nya sudah. Setelah on, kita bisa melakukan uji akses pada HTTP. Di sini kita buka dari komponen PC, kita masukkan ke IP address server yang sudah kita siapkan tadi. Kita ke PC. Jadi kita coba di PC 1 dulu ya. Terus kita ke web browser. Lagi loading ya. Nah, di sini kita masukkan IP address dari server yang kita siapkan tadi, 92.168.1.100. Nah, di sini sudah tampil Cisco Packet Tracer, yang mana jika sudah tampil halaman default server seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil. Selanjutnya untuk tugas nomor 3, yaitu membuat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Yang mana di sini langkah pertamanya adalah untuk menambahkan satu server lagi pada DNS. Itu kita tambah server lagi. Ya. Di sini kita jadikan server kedua ya. Jadi kita ubah menjadi server 2 lah. Setelah menambahkan server, kita hubungkan server kedua ke switch menggunakan kabel copper straight through. Seperti biasa, kabel kita hubungkan pas Ethernet ke switch. Di sini ke asal terhubung saja. Setelah terhubung, kita melakukan konfigurasi IP address untuk DNS server dengan mengklik server 2 ke desktop, ke IP configuration, dan kita masukkan IP address untuk server kedua. Server, kita ke desktop, IP configuration. Di sini kita masukkan IP address server kedua. IP addressnya 192.168.1.200. Ya, kita enter. Setelah kita memasukkan IP address, kita selanjutnya melakukan konfigurasi DNS server dengan melakukan klik server 2 menuju service menuju DNS. Server 2, kita ke service, ke DNS. Di sini kita disuruh untuk mengaktifkan DNS service-nya dengan switch ke on. Setelah DNS on, kita memasukkan domain namanya, yaitu di sini saya masukkan nama sistem saja, sistem.com, dan kita add
system.com. Kita di sini addressnya kita masukkan IP yang tadi 192.168.1.100 kita add. Di sini saya menggunakan koma, kita harus menggunakan titik. Ya, setelah muncul, setelah melakukan add, di sini muncul ya system.com, yaitu domain kita yang kita buat barusan. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi DNS pada PC. Kita keluar dengan caranya memasukkan IP address pada kolom DNS server. Kita masuk ke PC dulu, PC 1 lah ya. 1, kita ke desktop IP configuration. Nah, di sini untuk DNS server kita masukkan IP DNS server kedua 168.1.200. Ya, di sini sudah kita masukkan. Setelah kita masukkan pada kolom DNS server, lakukan hal yang sama pada semua PC. Ya, di sini semua kita ubah juga. Configuration, kita masukkan 192.168.1.200. PC ketiga, configuration. PC keempat, configuration. Setelah semua PC kita konfigurasi, selanjutnya kita bisa melakukan uji akses HTTP melalui DNS dengan klik PC 1, ini salah satunya, PC 1 menuju web browser. PC 1 menuju web browser, ini salah satunya saja ya, saya contohkan di PC pertama, PC 1. Ya, di sini kita panggil menggunakan http://192.168.1. server pertama. Kita lihat. Nah, di sini karena tampil halaman HTTP, jadi ini bisa dinyatakan berhasil dan tugas soal nomor 3 itu sudah kita selesaikan. Soal nomor 4, di sini tugasnya untuk ping dari komputer 0 ke komputer 1. Di sini karena saya ubah urutannya menjadi 1 2 3 4, yang mana di sini komputer 0 sama dengan komputer 1 dan komputer 1 sama dengan komputer 2. Ini kita pastikan komputer 1 dan komputer 2 itu harus terhubung ya. Jadi kita buka komputer 1, kita ke command prompt. Sini kita panggil coba ya, dengan ping 192.168.1. Karena di sini PC 1 ingin manggil ke PC 2, di sini saya langsung ketik 2. Ya, di sini statusnya reply from 192.168.1.2 TTL, yang artinya ini berjalan. Jadi untuk yang pertama ini berhasil, kita nyatakan berhasil. Selanjutnya untuk yang kedua itu ping dari komputer 1 ke komputer 0. Di sini artinya kalau di saya komputer 2 ke komputer 1.
caranya sama. Itu kita ke command prompt. Di sini kita coba panggil ping 192.168.1 karena saya mau manggil ke komputer 1, ini saya isi 1. Reply from 192.168.1.1 TTL, yang artinya ini juga berhasil. Selanjutnya yang ketiga itu membuka web browser akses ilkom dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka, karena di sini saya modifikasi nama domainnya menjadi server. Jadi di sini kita diperintahkan untuk membuka browser dengan akses system.com dari PC 2 dan harus terbuka ya. Jadi saya menggunakan PC 2. Sini kita ke web browser, kita tunggu. Web browser ya, di sini kita masukkan domainnya http karena di sini saya bukan menggunakan ilkom tapi menggunakan system.com. Masukkan system.com. Kita go. Nah, di sini sudah tampil Cisco Packet Tracer, sudah tampil halamannya, yang artinya ini juga berhasil. Ini kita nyatakan berhasil. Nomor 3. Dan selanjutnya untuk yang nomor 4 itu kita diperintahkan untuk membuka web browser akses pendil.com dari PC 0 yang disayangi PC pertama, dan halaman harus terbuka. Jadi di sini karena saya membuka dengan PC 1, caranya sama. Kita ke web browser. Kita buka web browser. Ya, di sini kita coba untuk memasukkan menggunakan IP address dari servernya saja ya. Coba kita coba http 192.168.1. Kita masukkan server pertama. Kita masukkan 100. Di sini apakah berhasil? Ya, di sini dinyatakan berhasil karena tampilannya halaman terbuka. Jadi yang keempat ini kita nyatakan juga berhasil. Baik, mungkin sekian video pengerjaan tugas 3 MSIM 4204 jaringan komputer dari saya. Untuk kurang dan lebih saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.